Ketika kesadarannya ditemukan, Feng Tianxing tidak peduli sama sekali. Dia menoleh dan jatuh, mencari sasarannya. Menulis. Ras iblis yang terkikis oleh kehampaan ini kini telah menjadi petunjuk yang paling bisa dilacak untuk Feng Tianxing. Mengikuti Yaza sampai ke hutan lebat di bawah. Setelah menggunakan cara untuk menutupi nafasnya, Feng Tianxing diam-diam mengamati setiap gerakan Azha. Sekarang Azhar tampaknya menderita skizofrenia. Menoleh ke satu sisi sebentar, lalu menoleh ke sisi lain sebentar, seolah-olah dua kesadaran sedang berkomunikasi dalam pikirannya. Tidak mungkin, bahkan tidak memikirkannya. Aku adalah pahlawan ras iblis. Aku bukan sampah itu. Jangan pikirkan itu. Pada saat ini, Yaza sedang menekan kepalanya dengan keras, mencoba yang terbaik untuk menjaga kesadarannya tetap jernih. Tapi setelah beberapa saat, Yaza memasang tampang mengerikan di wajahnya. Pergi ke Feng Tianxing. Aku ingin semua informasinya. Melihat aura ungu tiba-tiba menyelimuti, Yaza menamparkan kepalanya dengan paksa. Rasa sakit yang parah membuat kesadarannya sedikit lebih jernih. Gigi terkatup membuktikan tekad Yaza saat ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi anjing yang berlari di kehampaan. Mati, ya. Aku akan mati sekarang. Selama aku mati sekarang, aku akan tetap menjadi pahlawan klan iblis, dan pahlawan yang dipilih sendiri oleh Laksamana Feng. Yaza tiba-tiba meletus, dan cakarnya mencengkeram dadanya secara langsung. Melihat bahwa cakar tajam terendam ke dalam daging dan darah, Feng Tianxing tidak bisa menahan serangannya. Sekarang kesadaran tubuh ini tidak cukup kuat, tidak sebaik tubuh utama, dan itu bukan tubuh guntur, sehingga tidak mudah untuk menekannya dengan kesadaran. Dan ontologi hanya memiliki tubuh yang lengkap, yang terlalu membatasi. Jadi tembakan Feng Tianxing kali ini tidak mengisolasi erosi dari makhluk hampa. Sebaliknya, dia datang langsung ke depan Yaza, mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang ingin bunuh diri, dengan ekspresi tulus di wajahnya. Mengapa saudara iblis ini bunuh diri? Sekarang kekosongan menyerang. Saatnya bagiku untuk menunjukkan keahlianku. Jadi mengapa? Feng Tianxing berkata dengan ringan, dan menarik tangan Yaza dari dadanya sedikit demi sedikit. Adegan seperti itu membuat Void tiba-tiba berhenti sejenak. Azha adalah pilihan terakhir bagi Void untuk tetap berada di antara para iblis. Dia perlu menggunakan kemampuan Azha untuk dapat menargetkan Feng Tianxing dalam konfrontasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika iblis lain muncul, kehampaan malah menjadi sunyi. Dia harus bertahan dalam tubuh Azhar selama mungkin. Yaza menatap kosong ke arah iblis di depannya. Dengan sepasang sayap besar dan tubuh yang megah, sekilas dia bisa tahu bahwa dia adalah elit di antara para iblis. Aku tidak bisa. Aku telah diserang oleh kehampaan. Aku tidak bisa melakukan ini. Saudara dari ras iblis membunuhku. Jangan sentuh kristal ungu di tubuhku. Jika kamu memiliki cara lain, bungkus kristal itu. Jika kamu bisa, tolong kirimkan benda ini ke tangan Laksamana Feng. Laksamana Feng mungkin tidak tahu tentang ini. Aku harus memberitahunya. Feng Tianxing membeku sesaat, menatap Yaza dengan mata yang sedikit bingung. Kamu akan kehilangan nyawamu. Mengapa mengirimkan berita ini? Yazar menggelengkan kepalanya lagi. Hidup atau matiku tidak masalah. Iblis tidak pernah takut mati, tapi kuharap kematianku bermanfaat. Mendengar ini, Feng Tianxing merasakan perasaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia membutuhkan persetujuan dari iblis-iblis ini, tetapi dia tidak menginginkan persetujuan yang begitu berat. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda masih hidup, Anda mungkin menjadi sampel yang lebih baik untuk Laksamana Feng? Saya pikir Laksamana Feng tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Dia selalu sangat cerdik. Ceritakan apa yang terjadi saat itu. Yaza tampaknya akhirnya menemukan sumber orang kepercayaannya, dan dia dengan hati-hati melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Menjelaskan detail bagaimana dia ditipu ketika dia ditembak. Selama periode itu, saya tidak lupa menjauhkan diri dari Feng Tianxing untuk mencegah batu kecubung di tubuh saya meledak lagi. Yaza tidak ingin melibatkan setan lain lagi. Setelah mendengarkan, Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Apakah menurutmu ada kemungkinan Laksamana Feng memintamu untuk bertarung lebih dulu, hanya untuk menggunakan caramu menyelidiki kekosongan? Tidak mungkin dia tidak menyadari perubahan pada tubuhmu, dan dua orang yang berdiri di sampingmu adalah kamu. Kata Mozu. Sangat mungkin ini untuk menguji apakah kristal di tubuh Anda dapat menimbulkan korosi pada setan lain. Feng Tianxing menjelaskan pikirannya pada saat itu satu persatu, berpikir bahwa dia akan mendapatkan omelan dan penghinaan Yaza, dan bahkan kemarahan terhadap dirinya sendiri. Tapi setelah mendengarkannya, Yaza merilekskan seluruh tubuhnya dengan cara yang jarang, bersandar di pohon dengan ekspresi tenang di wajahnya.
Jadi Laksamana Feng tahu, dari sudut pandang ini, kematianku bukannya tanpa nilai. Laksamana Feng masih ingin menguji kekosongannya. Kalau begitu, haruskah aku kembali dan menemui Laksamana Feng? Simen mungkin, mata Feng Tianxing berkedip. Dia dengan santai merawat luka di dada Yaza, seolah-olah dia bisa sedikit tenang dengan cara ini. Ketika dia memimpin tentara, dia memang bisa menjadi tidak manusiawi dan tanpa emosi. Tetapi setelah perang, melihat setan yang dia gunakan, yang lebih dia inginkan adalah kutukan daripada rekonsiliasi. Feng Tianxing terdiam. Dia diam-diam melihat pemandangan di depannya, merasakan gelombang kepahitan di hatinya. Aku sebenarnya berteman dengan Feng Tianxing. Dengan cara ini, aku akan membantunya sekali. Aku akan menemanimu sampai kematianmu. Aku akan memberitahu Feng Tianxing dan memberitahunya bahwa kamu adalah seorang pahlawan. Mendengar ini, Yaza sepertinya tiba-tiba memiliki sedikit keberanian untuk hidup. Berjuang untuk berdiri, dia memandang Feng Tianxing di depannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Feng Tianxing pura-pura berpikir. Dengan cara ini, meskipun saya tidak tahu apa yang ingin diuji oleh Feng Tianxing, saya seharusnya dapat memprediksi beberapa. Aku akan membawamu ke sekitar kehampaan terlebih dahulu, dan lihat apakah semakin dekat kamu dengannya. Semakin kuat kendalinya atas dirimu. Keduanya sedang menguji secara terang-terangan di sini, dan Void secara alami menyadarinya. Namun, hanya ada tubuh iblis yang utuh, dan ada iblis lain yang setengah terkikis olehnya. Anda hanya perlu mengatur beberapa setan untuk pergi ke sana sesuka hati, dan Anda dapat mengepung dan menekan mereka. Terlebih lagi, setelah menguping pembicaraan keduanya, Kong Kong memutuskan untuk membiarkan iblis itu mendekatinya. Lagi pula, Yaza dan Feng Tianxing tidak memiliki hubungan, dan mendekati dengan gegabah pasti akan menimbulkan kecurigaan. Alih-alih ini, akan jauh lebih nyaman menggunakannya untuk mendekati Feng Tianxing dengan mengikis ras iblis ini. Feng Tianxing membawa Yaza sepanjang jalan, hanya berhenti pada saat-saat kritis, dan bertanya kepada Yaza bagaimana perasaannya, dan semuanya tampak tenang. Sepertinya terkikis oleh kehampaan seperti ini,